lanjut dengan lagu pujian yang kedua. Saya persilakan kalau ada yang mau berdiri boleh berdiri, kalau mau boleh duduk boleh. Kita akan menyanyikan lagu Langit dan Bumi. Yeah.
diring. Nanti hari Senin malam berangkat. Saya minta doanya Bapak Gembala, Ibu Rohani, Kedini, dan juga sidang jemaat kami semua agar bisa diring. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Berangkat pagi nanti hari Senin jam 4 pagi. Soalnya kalau BPJS di sana tuh antri, jadi mesti berangkatnya malam-malam. Kalau bisa jam 3. Ya, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong. Berkali-kali Tuhan menolong keluarga kami. Berkali-kali Tuhan selalu mengadakan mujizat buat kami sekeluarga. Berkali-kali Tuhan mengabulkan doa dan seruan kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup menolong. Kami tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya Tuhan yang sanggup membereskan semuanya. Kiranya Tuhan yang sanggup menolong pada kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya. Terima kasih Tuhan yang sanggup mendukung doa kami semua. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Kami akan berangkat ke rumah sakit harapan kita. Kiranya sekalian Tuhan yang sanggup memberkati kami semua. Haleluya. Berjalan prosesnya lancar ya Ci, amin. Tuhan selalu memberkati selalu baik. Ada lagi yang mau bersaksi? Moses? Yes. Amin. Saya sebentar yang mau menyaksikan anak saya yang bontot hari ini tepat umurnya udah 20 tahun. Biasanya kita kan bareng-bareng ya. Kumpul. Tahun ini dirayain di tempat negara yang berbeda. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan selalu menyertai Gerabi. Terima kasih buat Denny, katanya tadi, Mama, Om Denny katanya WA, kasih ada lagi perhatiannya. Terima kasih juga buat dari keluarga Patori, lalu berdoa buat Gerabi. Terima kasih Tuhan yang selalu membalas dan memberkati setiap pekerjaan yang ada di GPDI Maranatha ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pujian begitu besar kasih Allah tentunya ini. Saya persilakan bisa menjalankan persembahan. Terima
jadikan dia sesuai dengan rencanamu.
Tuhan bergabung dengan janji. Kami percaya dan kami yakin Engkau yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan. Kau Allah yang begitu baik. Kau terlalu baik buat kami, Tuhan. Hanya kami bisa berharap kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan yang jadi bersama kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Musiknya musik pujian mungkin pada badan juga pada aneh-aneh ya, meriang-meriang begitu. Saya aja apa saudara juga ngerasain karena angin panas hujan gitu ya, rada-rada kita nggak enak ya. Tapi puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita ada. Sebagaimana kita ada pada saat sore hari ini, kita duduk di rumah Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya ambil tema firman Tuhan pada saat sore hari ini, reda. Ya, reda. Reda itu apa? Sesuatu yang tadinya tinggi datar. Amarah yang tadinya meluap mulai melemah. Penyakit yang tadinya sakit banget mulai berangsur-angsur mereda. Batuk, wah batuk itu kalau udah batuk saudara saya paling gemes. Nggak tahu kenapa kalau batuk, rasa-rasanya cuma saya yang batuk begitu. Itu gatel, tenggorokan terus, pada saat itu juga meler, kepalanya sakit, badannya ngilu, itu jadi satu komplit. Tahu nggak saudara? Saya itu paling suka minum obat batuk. Satu botol itu bisa cuma sehari. Satu botol sehari, ditambah yang tablet, ditambah antibiotik. Gila saya kalau minum obat. Kenapa? Makanya sehari itu selesai. Besok udah gak batuk lagi gitu. Kecuali kalau makan keripik lagi, ya baru lagi. Sekarang makan keripiknya Moses. Itu sehari itu batuk cukup sehari. Gimana saudara kalau perempuan itu batuk ya? Udah batuk, pilek, sakit kepala, badannya ngilu. Kalau pas batuk harus pakai pampers. Percaya nggak saudara kayak gitu? Ini saya suka deh doang. Cet, cet sampai basah. Jadi saya harus pakai pampers. Pampersnya pipi. Ini dulu punya si kembar, Vivi sama Vina. Itulah tadi makanya. Pada saya udah menopause tapi tetap pakai pembalut karena mau batuk. Makanya kalau minum obat itu saya satu botol satu hari. Saudara boleh percaya boleh nggak? Minum tabletnya itu bisa 3-4 tablet atau 5 tablet saya telan semua. Saya nggak mau terasa batuk itu menyiksa saya. Aduh, bayangin anaknya tidur, mamanya batuk. Langsung bagus semua. Aduh Tuhan, makanya saya nggak mau batuk lama-lama. Pokoknya harus dihajar itu batuk selesai hari ini. Tapi untung saya nggak overdosis ya. Kalau overdosis tadi masuk koran ya. Sekarang ada koran masuk YouTube. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lanjut, Kak. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu barulah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, cerita ini sudah sering dikhotbahkan
perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Ketika saya dan saudara jadi anak Tuhan, kita mengikut siapa? Mengikut Tuhan. Amin. Mengikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Meskipun saya kaya, gitu, dan bahagia sekali. Enggak kan? Lagi itu salah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang menciptakan lagu ini seorang hamba Tuhan. Di era tahun 30-an atau 40-an, mereka menyanyikan pujian ini karena begitu beratnya beban penderitaan untuk mengikut Yesus. Tapi apa saudaraku? Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Hari ini saya tanya sama saudara, kenapa saudara mau ikut Yesus? Kalau ada lagunya saya mau ikut Yesus meskipun saya susah, menderita dalam dunia, emang ada orang yang diajak susah? Saya rasa tidak ada orang yang mau diajak susah. Tetapi murid-muridnya mengikutinya, saya dan saudara mengikutinya dalam sebuah perahu kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan sudah banyak melakukan mujizat. Karena Tuhan sudah banyak melakukan pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara bisa berkata, Tuhan iya ya, berkali-kali Tuhan tolong saya. Amin. Bukan sekali, bukan dua kali. Kalau manusia nolong kita sekali, dua kali, tiga kali bosan. Tetapi ketika Tuhan tolong saya dan saudara, berkali-kali Dia tolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kadang datangnya lambat. Dulu ada kereta namanya kereta langsam. Saya ngicipin itu namanya kereta langsam. Selalu jalannya lambat dan mengalah pada kereta yang lebih mahal. Orang anjok pengen menjadi barang, orang Cirebon, orang anjok, semuanya teman. Soalnya dia selalu mengalah karena bayarannya murah. Ya, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun rasanya kok nggak cepet gitu, nggak ekspres. Ketika orang lain ingin semuanya cepet, tetapi ketika kita iring Yesus, Yesus masuk ke dalam perahu saudara, bukan Yesus masuk ke kapal pesiar. Kalau Yesus masuk ke kapal pesiar, mungkin di sana senang. Tapi kalau perahu gambaran kesederhanaan, perahu gambaran kehidupan manusia yang sederhana, perahu gambaran satu alat transportasi yang tidak begitu wow. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Ayat yang kedua, ayat yang ke-24 maksudnya. Sekonyong-konyong mengambillah angin ribut di danau itu hingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara dan saya, ketika engkau ikut Yesus, kita gak bisa bilang kita lepas dari ujian. Kita gak bisa bilang kita akan lepas dari masalah. Kita akan lepas dari tantangan, kita akan lepas dari badai kehidupan. Karena badai kehidupan itu datangnya tiba-tiba. Seperti ini saya mendapat kabar waktu Pak Jimmy yang jatuh. Tiba-tiba gak hari itu. Apa direncanakan? Harus jatuh tanggal 1 Oktober sesuai dengan kesaktian Pancasila.
Walaupun hidup saya dan saudara di dalam Yesus pasti ada badai, pasti ada masalah, pasti ada angin ribut dan sangat dahsyat. Mungkin ibu Fitri nggak berpikir, walaupun Bapak Juli sudah siapkan, saya mau dikubur di sini, saya mau dimakamkan di sini. Ibu Fitri nggak akan mikir tanggal 1 Oktober nggak ada. Ya enggak. Kita pun nggak mikir waktu Bapak Ferry Marianti mau lagi meninggal. Sampai ditelepon saya, yang bener kalau bercanda pakai jalur lah. Orang tadi masih makan sayur asem. Saya bilang begitu. Emang sih badannya pucat, tapi saya nggak nyangka bakalan begitu. Saya pikir dia akan kuat. Nggak nyangka kan dalam itu kita berpisah terakhir kali. Malam itu kita baikin dia. Moses bawain mochi, nanti gak kebagian mochi, itu anak biasanya kagak urusan makanan. Tapi hari itu dia mochi, nanti gak kebagian mochi. Terus Mami dia bawa bolu, ini bolu enak, bolu marmer, buatan buatan Mbak Hendy, dari si Hendy, si Loli yang bawa, buatan Hendy, udah beli. Waduh, semua orang punya respect sama dia. Om ini kuah ya Om, buat Om sarapan besok. Kalau nggak mau bungkus hari ini, mau bungkus nggak usah, aku udah kenyang tadi. Bener juga ya, dia nggak bungkus loh. Kalau dia bungkus siapa yang makan? Udah uangnya aja, mentahnya aja Om, buat sarapan besok. Iya, makasih. Dan hari itu kita rasa nggak ada apa-apa kan, kenang-kenangan. Tiba-tiba sekonyong-konyong berita itu datang. Tiba-tiba angin ribut melanda danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang tinggi. Dan apa yang terjadi ketika gelombang kehidupan kita hadir? Pertengkaran di rumah tangga memanas, keuangan perekonomian merosot, kesedihan melanda. Saya rasa kata ini tuh nggak sekuat yang saya lihat. Itu nangis itu. Suaminya mau diri tapi dia nangis. Kalau nggak diri juga dia nangis, kan bingung. Tapi ada Tuhan sedang tidur, sedang berdiam diri. Kenapa dia tidur? Kenapa dia berdiam diri? Karena seringkali kita itu menghadapi masalah dengan kepikirannya kita, ya nggak? Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke situ, dari situ ke sini. Lakuin ini, lakuin itu. Seperti murid-murid yang ketika sekonyong-konyong angin ribut datang, perahu mereka sudah mau tenggelam. Saya bilang kalau cerita sekolah ini, bawa ember, bawa wadah untuk keluarin air laut. Tutup layarnya, kadang-kadang sangat gelap. Mungkin mereka berpegang kencang-kencang di perahu mereka asal jangan mereka tenggelam. Itu yang dilakukan kita, bukan? Ketika kita sakit, kita menghadapi hutang piutang, kita menghadapi masalah dengan keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin saudara kita berusaha sendiri, kita tidak melibatkan Tuhan. Ya Tuhan, sampailah, Kau kuat, kau hebat. Nyantai aja, udah mau tidur aja deh. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20 25. Ketika hasil usaha manusia ini sudah bak-pikuk, padahal pernah nggak? Usaha ngapain aja untuk melakukan segala hal untuk menyelesaikan masalah tapi tidak selesai. Pernah nggak? Pernah. Salah satunya masalah apa? Kalau saya masalah hutang. Dengan keluarga saya konflik bisa oke, tenang aja. Dengan suami mungkin konflik bisa tenang aja. Dengan orang tua saya konflik mungkin bisa biasa aja. Tapi kalau udah urusan hutang, urusan uang saya bingung. Rasanya itu lihat Pak Erwin itu membuat mabit boleh duit itu pusing setengah mati. Dan saya paling jatuh di urusan utang. Dari situ saya malas untuk utang. Kalau nggak punya duit nggak usah beli. Kalau nggak punya duit nggak usah ngapa-ngapain. Mau utang serem.
hampir binasa. Saya berkata sama Tuhan, tolong Tuhan, saya bakal binasa ya Tuhan. Bagaimana harus melunasi hutang sekian ratus juta Tuhan? Enggak main-main Tuhan. Kalau mau dimain-mainin juga bukan permainan ini, pasti kena buntutnya. Tuhan, tolong kita binasa. Ayat ini merasakan bahwa ketika murid-murid ini mengikut Tuhan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali melihat mujizat Tuhan. Banyak mujizat yang sudah dilakukan di pasal 8 ini. Kalau kita baca dari kalimat awal, Tuhan menyembuhkan seorang anak kepala rumah ibadah. Tuhan menyembuhkan mertuanya Petrus. Tuhan mengadakan mujizat mulai dari Matius terus awal itu sampai di Matius 8 ayat 23 dan sampai ke 25. Tetapi kenapa tidak percaya? Kenapa waktu ada kemalangan yang tiba-tiba datang? Karena hidup manusia itu tidak bisa diprediksi. Mungkin hari ini senang, besok susah. Mungkin hari ini melarat, besok kaya raya. Mungkin hari ini sehat, besok sakit. Teman saya divonis dokter ibu gembala di mana ya? Pekanbaru ya? Enggak Manado gitu. Dia, kalau saya lihat dia hidupnya enak. Dia itu ibu gembala dari keluarga gembala nomor 1 di Indonesia. Keluarganya Bapak Ahmadai. Ketika dia menikah langsung bangun gereja yang besar di Manado. Cuma ada langsung banyak karena apa? Keluarganya tahtanya tahta GPDI. Tapi begitu dia kena kanker, dia divonis umurnya paling lama 6 bulan lagi. Kira-kira saudara kalau ada dokter bilang begitu, saudara gimana? Oh senang. Oh saya ke rumah Tuhan nih senang. Persiap-siapkan diri jadi orang baik selama 6 bulan. Saya mau menghadap Tuhan. Apa saudara nangis? Tuhan aku belum punya mantu. Apalagi aku masih kecil, anakku 5 bulan. Kapan punya mantunya? Tuhan jangan dulu. Tapi ada yang gak bisa diprediksi dokter. Kayak Pak Ferry sama Pak Jimmy. Gak usah mikirin dia baik buruknya pokoknya mah hidup. Kata Pak Jimmy, dia bercanda, saya ini hidup muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya juga kenapa emang sih enak Bang Jimmy. Saya juga pengen begitu, muda foya-foya loh, banyak duit, wah kemana aja bisa. Tua tetap kaya raya, pas mati masuk surga. Siapa yang gak mau? Mau kan? Apalagi ibu-ibu COD terus online. Wah, Den ada paket gak Den? Den ada paket gak Den? Tapi Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, coba kita keluar dulu dari Matius. Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ikan hebat berenang nggak? Hebat. Tapi kalau udah di jalan, berhentilah di situ. Burung bisa terbang nggak? Bisa. Kalau sudah ditangkap, masukin ke sangkar, bisa terbang? Enggak. Inilah firman Tuhan. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebab itu, ikut Tuhan
setia pada janji firman Tuhan. Walaupun kemalangan kita diibaratkan sebagai ikan, sebagai burung, tapi di dalam kemalangan kita ada Dia yang sedang bekerja lewat kehidupan saya, saudara. Jadi saudaraku, kalau badai itu datang, sebenarnya yang mempengaruhi kita kembali ke ayat 25 kan? Matius 8 ayat 25. Sebenarnya ketika badai itu datang, yang menentukan itu bukan badainya, bukan masalahnya, tapi responnya kita yang percaya. Katakan amin. Bagaimana responnya kita kepada Tuhan? Masihkah kita percaya? Masihkah kita belajar tenang? Belajar untuk percaya walaupun badai di luar kehidupan kita sedang bergelora? Ataukah kita seperti tadi Tuhan yang murid berkatakan, Tuhan tolong, kita binasa. Kata kita itu termasuk Tuhan Yesus akan binasa. Ditelan oleh ombak, ditelan oleh badai, ditelan oleh danau yang ganas. Kita yang binasa. Berarti bukan kami yang binasa. Kalau kami berarti Tuhan selamat dong. Kita loh. Manusia kadang-kadang meremehkan kuasa Tuhan. Manusia kadang-kadang kurang percaya sama Tuhan. Ada waktunya Dia mengizinkan badai itu hadir dalam kehidupan kita. Dia ingin tahu respon kita. Dia ingin tahu bagaimana kita bertindak. Dia ingin tahu bagaimana kita bersikap ketika badai itu datang menerpa kehidupan kita. Karena kehidupan kita bukan kehidupan yang baik-baik saja. Ingat, sebab itu kita tetap percaya, setia, pegang Tuhan. Kalau ibu-ibu nyanyi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Tiap pagi, siang, sore sampai malam kita gandol Gusti, minta sama Tuhan. Mungkin suami kita yang bekerja, kita yang berdoa. Atau kalau kita udah single parent, kita yang bekerja, tapi jangan lupa berdoa. Karena kekuatan doa sesungguhnya adalah kita minta tolong sama Tuhan. Karena kita nggak mampu, saudara. Kekhawatiran itu menghadap kehidupan kita. Kalau saya bilang sama suami saya, Pak, awal bulan transfer, kata dia belum pada bayar. Saya udah kebayang les Moses, les ini, les itu, les ini, les itu, bayar rumah, bayar ini, listrik, bayar pulsa, bayar wifi, langsung bayar semua saya. Karena belum ada duitnya, belum kumpul. Sebab itu juga saya berdoa, Tuhan berkati Bapak Elvin, Tuhan berkati Yestoya Box, Tuhan, supaya langganannya pada bayar ini awal bulan, Tuhan. Kenapa nanti orang bayar les? Kenapa nanti orang bayar rumah cicilan? Walaupun rumah kayak gitu cicilannya lumayan 1.100.000. Belum listriknya Tuhan 400 sebulan, Tuhan. Belum wifi-nya Tuhan. Belum proses Tuhan, les ini, les itu, les itu, di awal bulan semua Tuhan. Apa nggak bingung, saudara? Tapi saya heran, mami papi saya kok bisa kuat jadi pendeta ini? Nggak dagangan, nggak kerja, tapi ada selalu duitnya, ya enggak? Saya mungkin nggak bisa kuliahin anak sampai insinyur kali. Ya amin-amin sih, kalau bisa mah bisa sih, pengen. Insinyur itu sekolahnya mahal. Tapi kok bisa ya? Nggak kerja. Panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara berbeda. Ayat 26 ya Kak. Si Dede udah mulai ngomong. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa murid-murid takut? Kamu yang kurang percaya. Tuhan tanya, tanda
Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh, menjadi reda, menjadi tenang. Ketika kita kurang percaya, badai yang di luar seakan-akan mematikan kita. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup menghardik angin dari danau itu dan membuat air gelombang itu teduh, reda, tenang sekali, seakan-akan tidak pernah terjadi badai. Saudara, tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan buat ketakutanmu bergeser imanmu kepada Tuhan. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, dan heranlah murid-murid, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, seringkali kita takjub, tapi bukan heran ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan tolong saya dan saudara, tapi kita tidak heran. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan Yesus. Karena kita mengenal Tuhan Yesus. Kemarin ada kecelakaan yang terjadi sampai satu mobil. Saya ngeri melihatnya. Itu kenapa gitu loh? Kok bisa banyak banget? Emang Tuhan gak izinkan? Tuhan izinkan. Mungkin ada anak-anak Tuhan di sana yang mobilnya rusak, yang badannya luka atau tewas. Apa Tuhan gak izinkan? Tuhan izinkan. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, it's okay Tuhan. Oke Tuhan. Bisa gak bilang begitu? Ya Tuhan, ya. Saya nurut Tuhan. Aku nurut Tuhan. Apa karmu? Aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berkali-kali menolong saya. Tetapi ketika kemalangan itu terjadi dalam kehidupan saya percaya di balik kemalangan itu ada Tuhan yang beserta dengan saya. Dan tidak mengubah kepercayaan saya kepada Tuhan. Kenapa? Di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Saya bilang sama anak saya, katanya kalau anak saya bilang, selalu teman-temannya, ayo dong Moses masuk itu, bikin 2 kalimat syahadat, bikin 2 kalimat itu. Namanya anak di sekolah negeri ya saudara. Selalu didikin, dibully. Ayo. Sampai teman di perumahan, saya sholat maghrib yuk. Nah sekalian mamanya sudah dapat di sana. Nanti dapat kain celeng. Saudara, luar biasa. Ya, yang dihantam dia, bukan saya. Yang dihantam dia. Ayo, sholat Jumat Moses. Enggak, Moses mau pura-puraan. Itulah saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan, amin. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan, amin. Sebab itu jangan ingkar dari Tuhan, jangan luntur dari Tuhan. Luntur aja nggak boleh, apalagi berbalik warna, amin. Tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan siap menolong saya dan saudara, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kalau yang bisa bangkit berdiri boleh, yang nggak bisa bangkit berdiri duduk aja menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, tenang. Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan keberadaan Tuhan. Dia adalah Bapa yang mendengar segala seruan hati kita. Dan kita akan doakan dulu untuk Geraldi, biar Tuhan tolong di tempat sana walaupun jarak memisahkan jauh. Tetapi Tuhan bisa tolong dia, bisa membantu dia, menjaga melindungi anak dan bayi. Bapak kau berkenan
kami bisa tinggal di dalammu ya Bapa. Amin. Dan Tuhan firman percayakan Tuhan semakin Tuhan, dan kami Tuhan semakin percaya kepada Tuhan. Bahkan kami Tuhan sungguh sangat percaya kalau Engkau akan selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Bagi Tuhan tersedia segala sesuatunya. Engkau Allah yang maha tahu apa yang kami butuhkan Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa ya Bapa. Kami sangat bersyukur bagimu ya Bapa. Engkau telah memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang dalam angkatmu. Baik Tuhan dalam rohani Tuhan, baik dalam jiwa dan pikiran kami Tuhan, baik dalam rohani dan jasmani kami ya Bapa. Tuhan Allah yang maha kuasa, tinggallah Bapa selalu dalam kehidupan kami. Iringi Bapa di setiap langkah kami ya Bapa. Tuhan ampuni segala dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami terhalang segala berkat dan kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Serta Tuhan bersuku kisah nanti Tuhan, Engkau yang menyertai perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Dibangun kami Tuhan untuk menemukan keluarga kami tanpa kurang suatu apapun. Demikian juga Tuhan seluruh keluarga Pastori di tempat ini Tuhan. Engkau berikan Bapa sukacita yang berlian-lian Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami di dalam keluar dan masuk di setiap langkah kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami Haleluya. satukan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iin Tuhan yang akan melakukan operasi pemasangan ring Tuhan di Rumah Sakit Harapan Kita Tuhan Jakarta. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau akan menolong Bapak Iin, kuatkan tubuhnya, kuatkan imannya, kuatkan jiwa dan rohnya di dalam Engkau ya Bapa. Karena semua akan baik-baik saja. Tuhan akan persiapkan luar biasa dengan kebaikan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, buat Om Bunhau Tuhan, buat Om Purba Tuhan, buat Om Manamu Tuhan, buat Bapak Omri Purba Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Nok yang sedang menunggu untuk operasi katarak matanya ya Bapak. Engkau lihat hamba-Mu ini yang setia melayani Engkau. Engkau tolong ya Bapak, supaya Tuhan berikan waktu yang tepat untuk Tante Nok Herawati bisa operasi katarak Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Masalah-masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan, masalah keluarga mereka, masalah perekonomian keuangan mereka, masalah anak-anak mereka, masalah suami atau apapun Tuhan yang sedang dihadapi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan Tuhan yang akan meredamkan setiap badai dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersukacita berdoa buat anak dari Bunda Loni Tuhan Geraldi yang hari ini tepat ulang tahun ke-20 Tuhan. Kami berdoa untuk anak ini Tuhan. Pemuda ini Tuhan sedang berusaha, sedang bekerja di Jepang sana Tuhan. Jaga lindungi anak muda ini di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, jauhkan dari segala kecelakaan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu supaya perantauan ke Jepang boleh berhasil Tuhan. Geraldi boleh bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tangkap dia menjadi anak Tuhan di sana di dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi milik Tuhan. Terima kasih berkati untuk Pak Mama Loni, untuk Bapak Ucit Tuhan, untuk Koko Febri Tuhan yang ditinggalkan di Hoplis. Tuhan juga memberkati, memberikan sukacita. Bahkan anak-anak kami, anak pemuda remaja yang bekerja di luar kota Tuhan, yang berkuliah, yang bersekolah, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak kami pun yang ada di dalam kota, hari-hari ini Tuhan sedang cuaca tidak baik, tetapi Tuhan Engkau tetap baik, menjaga, melindungi, memberi kesehatan bagi anak-anak kami yang bersekolah maupun yang di rumah Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami pun orang-orang tua diberi kesehatan Tuhan, diberikan kekuatan yang baru supaya kami boleh beraktivitas dengan baik, kami boleh bekerja dengan baik, dan kami boleh mengumpulkan hasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan jadwal dari persembahan hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan kami sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pelayanan kami semuanya Tuhan yang tahu. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan